Hai guys, kita ketemu lagi di teman cerita, di mana kali ini ceritanya lumayan pas gue baca gue merinding parah gengs. Nah, cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Teh Ayas, yang bekerja di sebuah toko retail pakaian, tapi nggak pakaian juga sih jualnya ya. Semacam fashion muslim lah, tapi ternyata walaupun jualannya ada kata-kata muslimnya, isi tokonya barbar gengs. Tapi memang kita nggak bisa banget ya nyebutin nama brandnya apa. Takutnya nanti Teh Ayas nih kena masalah lah kita juga. Karena brandnya ini tuh cukup well known, ya maksudnya nggak asing gitu. Kalian mungkin beberapa ada yang tahu ini tuh lokal brand yang menjual tadi tuh serba-serbi pakaian muslim. Tapi muslimnya lebih ke fashion muslim gitu ya. Maksudnya juga mulai dari koko, baju gamis, terus kayak jilbab-jilbab yang modern, warna-warni, begitulah. Tapi ya tadi, walaupun menjual barang-barang yang berbau-bau muslim, tempat tokonya ini tuh buat trauma banget guys. Nah makanya biar kagak usah trauma-traumaan dulu dari awal kali ya. Apalagi ini masih bulan Februari, bulan penuh cinta yang masih vibes-nya Valentine. Nih, gue mau kasih promo. Info-info yang lagi ada di aplikasi Bukalapak. Misalkan kalian ada niatan nih, mau ngasih hadiah ke orang tersayang, atau mau self-love sendiri gitu, sayangi diri kita sendiri. Saatnya nih, lagi ada promo penuh cinta dengan harga-harga mulai dari 1.400 perak rupiah. Ya jadi kan maksudnya karena lagi euforia Valentine gitu ya, angka 14 jadi 1.400. Lah, tapi 1.400 berarti murah banget ya sih? Masih ada nih promonya geng sampai akhir bulan Februari. Makanya kalian pantengin tuh ya setiap jam 6 sore di aplikasi Bukalapak biar bisa dapetin harga tuh barang-barang dengan penuh cinta. Kalau begini caranya kan mau ngadoin ayam malah jadi tambah disayang. Tapi dilihat-lihat mohon maaf ini kita kayak belum cukuran lah ya. Kebetulan di Bukalapak itu tuh lagi ada promo Philips Multi Grooming 9-in-1 nih, yang merupakan alat pencukur serbaguna gengs. Ini multifungsi banget nih, gue butuh nih. Kalian harus lihat juga harga normalnya tuh sebenarnya Rp999.000. Sekarang tuh lagi diskon cuma Rp599.000. Ini sih gue harus auto check out udah. Keburu kehabisan, udah kok gak usah pikir-pikir 2 kali begini mah. Kalian juga langsung aja ya, klik linknya ada di bawah. Udah kagak usah mikir-mikir. Lebih baik udah cepetan beli dulu daripada menyesal kemudian. Bener-bener ya, di Bukalapak semuanya ada. Dan semua harga juga murah-murah. Pokoknya ingat, buka aja Bukalapak. Jadi gengs, Teh Ayas itu waktu di tahun 2016, dia ini bekerja di sebuah perusahaan, brand fashion muslim gitulah. Yang mana brand ini tuh punya banyak cabang di Indonesia. Tapi karena memang Teh Ayas ini tinggal di Bandung, jadilah dia kerjanya di cabang Bandung. Tepatnya di daerah Cimahi sana lah. Nah, di Cimahi aja, store-nya juga ada beberapa gitu, katanya nggak cuma satu. Karena pada tahun 2016 mau ke 2017 tuh, katanya brand ini tuh lagi jaya-jayanya gitu. Jaya. Zaman fashion muslim tuh memang lagi naik daun, dan brand ini juga kebetulan invest di beberapa kayak sinetron gitulah jadi sponsor. Ya makin dikenal kalau emak-emak ngeliat tuh, si artis ini pakai jilbab apa itu cakep banget, ada brandnya begitu. Ya anyway, pokoknya si Teh Ayas ini tuh kerja di brand tersebut ya menjadi store manager. Dan karena tadi tuh lagi jaya-jayanya di daerah Cimahi sana tuh sampai beberapa buat cabang. Buat beberapa cabang, nggak cuma satu store doang, tadi kita udah bilang ya. Nah, tapi untuk membuat cabang lagi nih, itu kan tentunya harusnya ada lokasi dong. Nyari-nyari nih, pokoknya ketemulah akhirnya satu ruko, yang lokasinya juga cukup strategis di pinggir jalan langsung. Sebenarnya ada 2 nih ruko yang kosong nih. Jadi kan bentukannya ruko gitu kan. Nah, di sini katanya ada semacam toko mainan anak, terus ada klinik salon-salon kecantikan, sama abis itu 2 ruko kosong nih. Sebelahnya lagi ada restoran cepat saji yang terkenal. Nah, waktu survei, si Teh Ayas ini tuh ikutan. Dan dia pas ngeliat sebenarnya antara 2 ruko ini mah sama aja, orang bentukannya gitu-gitu doang, nggak ada bedanya. Cuma dari pihak kantor pusat dari brandnya nih mikir, kalau ngambil ruko yang kosong di sebelahnya ini restoran cepat saji, itu takutnya parkirnya keganggu karena ini restorannya rame terus. Yang intinya mereka akhirnya memutuskan untuk ambil ruko yang di sebelah kirinya tuh, yang sebelahan persis sama salon kecantikan. Ya udah tuh, karena ini memang jatuhnya hanya store cabang ya. Jadi emang nggak gede-gede banget, gengs. Orang yang dipekerjakan di situ juga cuma 3 orang nih, termasuk si Teh Ayas. Jadi ada Teh Ayas sebagai store manager, terus ada 2 SPG nih yang dioper memang dari cabang Cimahi lainnya untuk pindah kerja di situ. Nah, by the way, ketiga dari mereka itu semuanya berhijab ya. Kan ini fashion muslim gitu, jadi memang diwajibkan untuk berhijab. Nah, hari pertama tuh mereka bersih-bersih. Sekalian masuk-masukin barang yang dibantu sama orang dari store cabang. Ada 2 cowok gitu lah. Soalnya kan adegannya ngangkut-ngangkut kardus gitu ya, berat ya. Rukonya 3 lantai, gengs. Dan bentukannya nggak besar. Jadi kayak sempit memanjang gitu ke belakang. Pokoknya lantai 1 dipakai buat kasir. Sama display apa sih pasmina ngomongnya, terus kerudung begitulah warna-warni banyak banget. Sama
ada beberapa manekin pakaian juga. Pokoknya display produk wanita tuh di situ semua lantai 1. Nah, di lantai 2 itu buat display lagi, tapi lebih ke baju-baju gamis sama baju-baju koko, sama ada ruang fitting room gitu dan toilet buat customer. Nah, naik lagi ke lantai 3, itu rencananya buat narok lah gudang-gudang, narok-narok stok barang. Sama ada toilet juga buat toilet karyawan lah ya. Dan untuk istirahat para karyawan kalau mau sholat dan lain-lain di situ. Sementara ada tangga lagi nih ke atas, ke rooftop. Tapi itu kayak kosong tempat tower air doang gitu, sama buat nempatin apa sih yang buat outdoor AC itu loh. Nah, pokoknya tadi itu hari pertama, Ayas dan kawan-kawannya tuh beberes. Walaupun dia statusnya store manager, tetap turun langsung ya. Nah, tahu-tahu ada tukang parkir tuh di situ nyamperin. Ngajak kenalan lah, namanya Pak Iksan. Jadi, Neng nempatin di sini? Iya, jadi Pak. Tolong bantu-bantu jagainnya nanti Pak ya. Iya, siap Neng. Kalau jaga-jaga di luar mas, serahin aja sama saya. Rencananya bukanya kapan Neng? Secepatnya aja sih Pak maunya. Kalau semua udah rapi nih ya, langsung buka aja. Palingan targetnya 3 harian lagi lah. Oh, cepet juga ya. Nggak ada selamatan atau pengajian dulu gitu, Neng? Ini saya ada kenalan Ustadz kalau mau diundang. Oh iya, Pak. Nunggu arahan dari kantor pusat dulu aja mas saya. Ya udah tuh, Ayas kan menanggapinya kayak semacam ya percakapan basa-basi aja lah. Biar kenalan sama tukang parkir. Abis ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu 2 cowok yang tadi ngangkut-ngangkutin barang sampai ke lantai 3 tuh turun cepet-cepet. Kayak buru-buru gitu gengs kurunya. Soalnya abis turunnya dari tangga, ini langsung masuk aja ke mobil. Mobilnya kan mobil pick up, bener-bener parkir di depan toko ya. Lah sama Ayas ditanya kan, udah mau balik? Ah, itu semua barangnya memang udah diangkut. Iya teh, udah semua kok, ini nggak ada lagi kan teh yang harus kami angkat. Kami izin balik pulang dulu ya teh. Mereka ngomongnya tuh kayak gelagapan dan panik gitu, kayak buru-buru banget mau pergi. Si Tete kan ngebanting kayak, atulah buru-buru banget. Maksudnya kan, bisa kali bantuin bersih-bersih atau apalah, kan mereka bertiga cewek-cewek semua. Tapi Pak Isan yang ngeliat ini 2 cowok kayak buru-buru banget, kayak panik gitu ya. Langsung ngomong kata Ayas, teh, saya jaga juga di depan dulu ya. Kalau butuh apa-apa bilang aja ke saya gitu katanya. Jadi kayak menghindar juga nih si Pak Iksan nih. Ya udah iya Pak, itu Ayas masuk. 2 SPG lainnya itu lagi masih pada di lantai 1. Sibuk nyusunin kerudung itu kan sama yang lainnya. Sementara akhirnya Ayas naik sendirian tuh ke lantai 3 buat ngecek barang-barang yang tadi dibawa sama 2 cowok ini udah diangkutin semua belum. Nah, tapi pas baru naik ke lantai 2 aja udaranya kayak udah beda gitu. Kayak ngep banget. Ya mungkin karena kalau di lantai 1 pintu rukonya kan kebuka kali ya. Jadi udara tuh bebas masuk memang. Sementara di lantai 2 itu nggak ada sirkulasi udaranya dan AC belum dipasang nih. Nah, naik lagi nih ke lantai 3. Tambah ngep gitu rasanya. Sampai-sampai si Ayas nih kayak gombios gitu badannya. Keringetan banget. Nah, tapi pas sampai atas, si Ayas nih kaget. Karena kardus-kardusnya itu kan harusnya ditumpuk gitu kan ya. Itu pada jatuh guys posisinya. Dan beberapa barang sampai keluar itu dari kardusnya. Ya langsung kayak, loh gimana sih nggak bener banget ini ngangkatnya kok asal banget gitu, nggak ditumpuk dengan benar. Sama Ayas sambil diberesin sambil ngedumel tuh. Udah dibener-benerin, udah rapi gitu kan, dicek juga nih sesuai catatan, bagus. Ayas balik lagi ke bawah turun. Sambil bilang ke 2 SPG-nya itu namanya ada Yuyun sama Hesti. Hesti, Yuyun kalian lanjut aja di lantai 2 Gi. Biar di sini saya nerusin. Ya udah jadilah 2 SPG ini naik tuh ke lantai 2. Tapi kan buat ngedisplay dan masang-masang barang yang di lantai 2 itu harus ngambil stok di lantai 3 dong. Sementara Ayas nerusin nih kerjaannya di lantai 1. Setelah lantai 1 udah beres, Ayas kunci pintu toko nih dari dalam biar kan belum ada yang jaga karena dia mau naik lagi ke lantai 2. Mantau tuh 2 SPG-nya bantuin kerja. Di situ dilihat si Hesti sama Yuyun lagi bener-benerin barang. Si Yun bilang, Bu, itu tadi yang ngangkutin barang laporin ke kantor aja tuh nggak bener kerjanya. Iya, itu kardus kayaknya dilempar-lempar doang sama mereka tuh di lantai 3 pada berantakan. Kita harus ngerapihin, ngurutin lagi dari awal karena kecampur semua. Lah, Hesti kan kaget ya denger begitu ya. Maksudnya kan tadi pas dia ke atas memang posisi kardusnya berantakan tapi udah dia beresin, udah rapi sama dia. Ya nanya, serius berantakan lagi emang? Naiklah Hesti ngecek ke lantai 3. Tapi udah rapih nih posisinya. Karena kan katanya udah diberesin sama 2 SPG-nya. Ya udah, Hesti sekalian ke toilet tuh yang ada di lantai 3 pipis. Abis keluar toilet, dia ngeliat si Yuyun itu kayak lagi duduk milih-milihin baju gitu dari kardus. Tapi memang posisinya ngebelakangin si Ayas gitu, ngebelakangin pintu toilet. Nah, si Ayas sempat bilang, itu yang gamis oranye tuh nanti di display ya Yun. Soalnya memang si Ayas ngeliat si Yuyun ini lagi ngambil baju terus ada yang gamis oranye gitu. Maksudnya yang itu ya. Ya udah, turun ke bawah lah Ayas. Dilihat di bawah tuh di lantai 2 si Yuyun sama si Hesti lagi gantung-gantungin baju. Nah, kok Yuyun di sini? Tadi di atas siapa? Balik lagi Ayas ke atas nih. Dia mikirnya takut, itu tadi apa ada cewek maling apa gimana? Soalnya kan dari belakang gitu ya kelihatannya kayak si Yuyun. Wah, maling apa mau ngambilin baju gitu ngiranya. Tapi pas ke atas, nggak ada siapa-siapa dan posisi baju yang tadi dikeluarin sama cewek yang mirip Yuyun yang diletakin ada gamis oranye tuh, tahu-tahu udah di dalam kardus semua gitu kayak seakan-akan nggak pernah disentuh. Itu Ayas langsung merinding, kita juga sampai merinding. Dia buru-buru langsung turun ke lantai 1 sampai keluar ruko mukanya pucat karena tadi jelas banget si Ayas ini ngeliatnya itu kayak Yuyun lagi duduk loh.
Orang sempat ngomong, kan dibilang tadi, itu baju orang di display ya. Ya maksudnya kalau cuman sambil lalu dikira ada orang tapi enggak, ya mungkin ya. Ini enggak, ambil sampai ngomong. Karena si Ayas kayak diem aja gitu ya, pucet di depan ruko. Si Pak Iksan mungkin ngeliat, nyamperin. Aman teh, katanya. Ayas sempat mikir nih, aduh, cerita nggak ya? Tapi berhubung kan si Pak Iksan ini kayaknya tukang parkir udah lama nih. Mungkin tahu lah cerita-cerita ruko sini. Akhirnya Ayas ngomong, Pak, tadi saya barusan tuh ngeliat ada cewek di lantai 3. Saya kira itu karyawan saya, tapi ternyata pas saya turun karyawan saya ada di lantai 2 tuh dua-duanya. Dan pas saya naik lagi, cewek yang tadi saya lihat udah nggak ada. Cuman saya jelas banget loh Pak lihatnya Pak. Waduh Mbak, udah diliatin aja. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Iya, 2 ruko ini tuh emang udah kosong 5 tahunan, Mbak. Makanya saya tanya, tadi nggak ada pengajian dulu apa buat permisi-permisi? Hah? Kosong 5 tahun? Terus maksudnya rukonya angker gitu, Pak? Ada hantunya? Ya, saya sih nggak pernah masuk sih ya, Mbak ya. Kan sebelum Mbak datang ke ruko ini juga dikunci terus itu rukonya. Cuma kalau kata orang-orang yang kerja di salon sebelah tuh, mereka sering cerita nih kalau ada suara-suara dari dalam ruko waktu masih kosong. Lagi cerita-cerita gitu kan si Ayas juga masih ketakutan nih posisinya nih. Si Hesi sama Yuyun keluar sambil kayak bilang, teh, kardus di lantai 3 pada jatuh-jatuh lagi teh. Padahal nggak ada angin, jatuh sendiri. Ya si Ayas juga paham ya sebenarnya itu kan kardus isinya baju-baju gamis, pasmina segala macam banyak itu berat. Gak mungkin bisa jatuh sendiri gitu perkara ketiup angin doang. Lagi pula jendela di lantai 3 itu pada ketutup, nggak dibuka. Ayas bingung dong gimana nih. Mereka nih jadi nggak berani naik ke atas lagi. Itu tuh udah kayak mau sore-sore gitu kan, sudah jam 5-an. Ya masih terang sih. Akhirnya Ayas bilang, yaudah yuk bareng-bareng kelarin sebisanya kita ke lantai 2 semuanya. Soalnya takut dimarahin kantor pusat. Kalau deadline-nya kan maksimal rencananya mau 3 hari lagi, itu toko harus soft opening udah buka. Selebaran soalnya udah pada disebarin. Ya udah mereka bareng-bareng tuh naik ke lantai 2. Nerusin pekerjaan mereka lah. Dan tiap kali mereka ngambil barang ke lantai 3, mereka tuh berdua-duaan. Gak mau sendirian. Sampai azan maghrib nih. Teh Ayas waktu itu emang lagi berhalangan untuk sholat. Tapi si Hesi sama Yuyun kan sholat nih. Ya udah, mereka ngambil wudhu di toilet di lantai 2, toilet customer. Terus sholatnya di lantai 2 juga. Ya soalnya kan itu belum dipergunakan untuk operasional ya. Sementara Ayas duduk aja tuh nungguin mereka. Sambil ngecek-ngecekin list barang gitu lah. Jadi semuanya nih posisinya di lantai 2 ya. Nah pas Hesti sama Yun lagi sholat, lagi adegan sujud nih, dari arah tangga tuh di lantai 3, ada kaki gengs turun. Tapi kan tangganya kayak apa ya? Ini tangga terus kehalang tembok gitu kan. Jadi kelihatannya beber cuman kaki doang, badannya tuh nggak ada karena kehalang tembok. Kakinya itu tuh cet gitu kayak putih, nyeker, nggak pakai apa-apa. Dan karena memang itu posisinya kaki doang, nggak kelihatan. Jadi itu maksudnya pakai celana, pakai dress atau pakai apa nggak ada. Turunnya juga cuma satu anak tangga, tek, terus diem. Ayas yang ngeliatnya kayak langsung nge-freeze gitu kan. Itu kaki siapa? Sementara 2 SPG-nya ini masih husu nih lagi sholat. Si Ayas langsung nunduk lah. Pura-pura nggak lihat ikan tetap baca listnya. Tapi sebenarnya dia juga udah hilang fokus, gengs. Sampai si Hesti sama Yuyun ini selesai kan assalamualaikum gitu. Ayas nengok lagi ke arah tangga. Udah nggak ada nih, kakinya udah hilang. Wah, bener nih. Itu kira-kira kerjanya masih 80%-an lah. Ayas nih bilang, udah yuk kita pulang aja, kita lanjutin besok. Tapi si Asti nih ngomong, teh tanggung teh. Udah kita jam 8 aja pulangnya. Biar kita selesain hari ini aja udah. Kan kita bareng-bareng nih. Karena si Hesti tuh mikirnya, mending diselesain aja emang malam ini. Biar besok tuh bisa libur atau datang siangan banget lah. Karena jadwalnya besok tuh sebenarnya cuma pasang AC, pasang CCTV sama yang alat-alat kelistrikan lah. Jadi mending buat display baju segala macam dikelarin hari ini aja udah malam. Daripada besok-besok lagi lah, capek lah. Ya tapi kan nggak mungkin cerita ya tentang dia ngeliat kaki tadi, dia diem aja gitu. Takutnya pada ketakutan juga nih 2 SPG-nya nih. Ya udah, akhirnya mereka lanjut lagi kerja. Cuman si Ayas sudah nggak tenang aja rasanya tuh kan. Sampai akhirnya jam 8 bener semuanya alhamdulillah beres. Sisa barang yang ternyata nggak mau untuk di display, itu akhirnya dibalikin lagi kan ke lantai 3. Yang naik tuh Yuyun sama Hesti. Karena si Ayas langsung ke bawah tuh, ke lantai 1. Gak lama Ayas turun, Yuyun sama Hesti juga kayak turun teriak heboh gitu. Loh, kalian kenapa gitu kan kata si Ayas. Lampunya teh, tau-tau mati tuh di lantai 3. Yaudah, kita pulang aja sekarang kata si Ayas kan. Toh kerjaan mereka emang udah kelar. Besoknya nih, karena memang Ayas yang megang kunci ruko, jadi dia datang pagi-pagi tuh jam 8. Buat janjian sama tukang AC memang jam 9. Sama tukang pasang CCTV kan. Sementara 2 SPG-nya itu emang dibolehin udah kalian datang siang nggak apa-apa. Karena kan harusnya mereka juga udah nggak ada kerjaan. Cuman buat bantu-bantu aja kalau diperlukan. Buka tokonya masih besok. Ya udah, baru buka pintu nih, masih di depan pintu ruko. Kayak ser gitu. Si Ayas ngeliat kayak ada yang naik ke lantai 2, seret gitu. Masalahnya itu orang kayak pakai baju gamis produk toko itu, jadi kayak seret gitu. Hah? Siapa tuh? Lagi-lagi si Ayas takutnya itu maling. Soalnya baju gamisnya kayak Ayasnya hafal. Itu memang salah satu model yang dijual di tokonya. Cuman kemarin kan jelas-jelas si Ayas ini ngeliat ada kaki nongol tuh di lantai 3. Ya dia mikir lagi, itu kalau nggak maling, setan. Makanya karena masih sendirian nih posisinya, walaupun masih pagi-pagi banget tuh, masih terang, dia nyamperin ke Pak Iksan minta temenin. Pak,
temenin saya dong ke atas. Tadi saya ngeliat kayak ada orang gitu ke atas, takutnya maling, Pak. Tapi Pak Iksan bilang, ah masa? Nggak mungkin maling, Neng. Orang dari tadi kan pintunya dikunci kan, saya juga dari tadi di sini kok. Nggak ngeliat ada siapa-siapa masuk. Ya udah Pak, nggak apa-apa temenin saya Pak. Buat ngecek aja udah. Dan si Pak Iksan ini kayak ogah-ogahan sebenarnya. Mungkin dia juga takut kali ya. Masuk tuh mereka berdua. Naik, ngecek, ternyata aman. Naik lagi ke lantai 3. Gak ada siapa-siapa juga. Tapi pas AS mau nyalain lampu, emang lampunya tuh mati tuh. Kayak, oh iya kemarin malam kan kata si Yuyun sama Hesti, saklarnya mati tuh tau-tau lampunya. Ya emang rusak kali ini berarti ya. Turun lagi nih mereka. Baru setengah turun dari tangga, mau baru ke lantai 2 nih, pintu kamar mandi yang di lantai 3 tuh kayak kebuka, ada suaranya. Yang mana tadinya ya, saya ingat AS pas mereka naik ke lantai 3 tuh, itu pintunya kan ketutup, dan lagi-lagi di lantai 3 nggak ada angin, gengs, orang udaranya ngep. Cuma pas dengar begitu, si Pak Iksan langsung ngibrit tuh lari ke bawah. Ya AS juga ikutan lah, nggak mau ditinggal dia. Akhirnya dia nunggu aja tuh si AS di depan ruko, sampai tukang AC dateng. Abis udah dateng nih, udah deh, mulai pasang AC. Yang dipasang sebenarnya cuma di lantai 1 sama lantai 2 aja. Karena kan itu buat customer ya jatuhnya ya. Kalau di lantai 3 rencananya mau dipakai dipasangin doang. Nah, tukang AC-nya datang pada saat itu tuh ada 2 orang. Jadi jalur AC-nya tuh udah ada. AC-nya juga sebenarnya udah ada, tapi kan udah lama ya, udah 5 tahun kosong, udah rusak, udah nguning gitu. Jadi tinggal diganti aja. Terus buat narok apa sih yang bagian gedenya itu loh, yang beginilah gambarnya. Itu ditaruhnya di rooftop tuh. Jadi harus ada adegan naik ke lantai 3, walaupun masang AC cuma di lantai 1 sama 2. Dan karena tadi tukang AC-nya 2 orang, yang satu ya masang AC, dan yang satu ngangkat bagian gedenya itu tuh ke rooftop atas. Sementara si Ayas nungguin aja di lantai 1 udah. Sambil kayak nyapu-nyapu gitu kan, beberes, soalnya kotor. Masang AC-nya kan ada serpihan-serpihan jatuh gitu kan. Singkat cerita, AC kepasang udah bisa dinyalain dingin. Si orang yang satu turun tuh ke bawah tuh, beberes alat-alatnya gitu kan, mau siap-siap balik. Tapi dia nungguin temen yang satu lagi masih di atas tuh, mungkin kayak masih ngecek-ngecek tuh di rooftop. Kok lama banget nggak turun-turun. Sampai orang yang satu nih di bawah nih ngedumel. Kayak, lama banget sih kagak turun-turun. Si Hayas bilang, lagi di toilet kali mas. Ya udah, sama mereka ditungguin tuh. Tapi tetap lama banget emang rasanya nih, nggak turun-turun nih satu lagi nih orang nih. Disusul lah sama si temennya ke lantai 3. Nggak lama orang yang tadi nyusul tuh teriak, Mbak, Mbak, Mbak. Nah si Ayas pas denger gitu langsung naik dong ke atas. Ternyata orang yang mereka tungguin tadi tuh, yang tukang AC kedua, pingsan di lantai 3. Sama si temennya kayak, Mbak, minta air putih, Mbak. Ayas akhirnya lari keluar buat beli air putih, karena kan dia belum nyetok air putih ya di toko itu ya. Nah ngeliat si Ayas lari-lari panik, Pak Iksan nanya lagi, kenapa teh? Itu Pak, tukang AC-nya pingsan di atas. Akhirnya Pak Iksan bilang, yaudah teh, ini toko saya yang jagain, teteh ke atas aja udah nggak apa-apa. Yaudah si Ayas ke atas ngasih minum, terus kayak diciprat-cipratan dikit sampai si tukang AC yang kedua itu bangun. Kenapa mas, sakit mas? Si Ayas kan khawatir ya. Tapi si tukang AC yang kedua itu kayak gegelagapan, terus minta buru-buru buat turun, keluar gitu katanya. Ya udah, mereka bertiga turun deh tuh ke lantai 1, keluar. Nah, si tukang AC yang tadi pingsan tuh cerita, tadi pas dia habis dari rooftop mau turun, kan ngelewatin lantai 3 dulu tuh, udah mau jalan nih ke bawah tuh, ke tangga mau ke lantai 2, kayak ada yang manggil-manggil, gitu. Dan pas nengok, katanya dia, aduh, merinding, dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang sampai lantai gitu gengs, dan kayak mukanya tuh gosong. Abis itu makanya dia pingsan saking kagetnya. Ya karena memang urusan pasang AC-nya udah kelar ya, mereka langsung cabut dah tuh. Nah si TAS posisinya kan sendirian lagi berarti di ruko tuh. Mana dia masih harus nungguin teknisi listrik buat benerin lampu di lantai 3, sama tukang pasang CCTV. Nah si teknisi listriknya baru bisa ngabarin, katanya saya baru bisa datang jam 4-an ya Neng. Wah, lama banget. Sampai akhirnya si AC sama Yuyun datang tuh di jam 2 siang. Tapi AS memang nggak cerita masalah tukang AC tadi tuh. Mereka bertiga nih sambil nunggu teknisi lampu, itu masih rapi-rapi loh. Make sure aja nih sebelum nanti besok orang pusat datang, ngecek semuanya udah beres kan. Karena besoknya rencananya memang harusnya soft opening. Akhirnya bener tuh, tukang listrik duluan nih datang nih. Tapi tahu nggak gengs, pas mau ngecek lantai 3, lampunya nyala. Nyala, nggak ada masalah apa-apa. Kan kayak beber loh. Udah jahit nih. Dikiranya kan tadi mati ya. Orang pasti di pagi pas naik sama si Pak Iksan kan dicek mati tuh. Terus pas tukang AC juga naik gitu mau ke rooftop, emang nggak dinyalain karena dikira mati. Loh kok pas tukang listriknya datang nih, tau-tau bisa nyala. Akhirnya cuman kayak diganti apa sih, bohlamnya doang lah. Takutnya nanti mati lagi gitu kan. Dirasa-rasa bohlamnya tuh bohlam lama kali. Udah soak apa bagaimana. Habis itu tukang listrik pulang, tukang CCTV datang. Pasang-pasang nih di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3. Nah, pas dia lagi masang tuh di lantai 3, tiba-tiba, plep, listriknya mati lagi. Padahal kan tadi dicek nggak kenapa-napa nih, apa udah diganti lampunya juga. Itu posisi udah jam 5, udah mau setengah 6. Diutak-atik tuh sama tukang CCTV yang emang agak-agak ngerti lah tentang kelistrikan. Tetep nggak mau nyala. Dia bilang kayak ini fittingnya kayaknya rusak deh Neng. Akhirnya TAS nelfon lagi nih tukang listriknya kayak,
Pak, ini masa mati lagi? Kayaknya fittingnya rusak, bisa sekalian pasang sambil beliin dulu nggak fittingnya, nanti saya ganti. Oh yaudah bisa katanya kan. Jadi yang rusak memang kayak fitting atau lampunya gitu gengs. Tapi kalau listriknya mengalir, ada listrik. Makanya si tukang CCTV itu tetap lanjut masang sembari nunggu si tukang listrik. Jendela akhirnya dibuka-bukain tuh, biar ada cahaya matahari masuk lah. Sama si tukang CCTV juga pakai senter. Nah, Ayas lagi-lagi posisinya ke bawah tuh, ke lantai 1. Dan tukang CCTV sendirian kan di lantai 3. Sebenarnya Ayas agak deg-degan nih. Takutnya kejadian kayak tukang AC tadi. Tetap pingsan ya, heboh lagi. Pas sih, tukang listrik datang nih. Tahu-tahu ada suara Bro! Gitu. Ya kaget kan. Hah? Apaan tuh? Teh Ayas, Yuyun, sama tukang listrik tuh pada nengok tuh ke atas. Sementara si Hesti jaga toko yang di bawah ya. Nah ternyata tukang CCTV-nya itu jatuh dari tangga, gengs. Tangga PLN yang memang kan dia pasangnya di atas gitu ya. Dia bilang katanya ada narik tangganya, makanya dia bisa jatuh. Si tukang CCTV sampai merinding, ketakutan dia. Untungnya nggak kenapa-napa gitu dia jatuh di tangga tuh. Sampai dia minta ditemenin tuh sampai selesai. Abis itu dia langsung turun pulang. Nah karena kalau dipikir-pikir ini jatuhnya kok udah mulai ke fisik ya. Toko ini belum buka loh, masih siap-siap mereka. Akhirnya TAS laporan deh tuh ke kantor pusat cerita mengenai keadaan rukonya. Ini tuh banyak kejanggalannya. Sebenarnya si TAS laporan juga sambil minta buat diadain tadi tuh selamatan atau pengajian dulu lah sebelum buka. Tapi tahu nggak, dari kantor pusat itu malah bilang kayak, kamu jangan percaya sama yang gitu-gitu. Kita ini manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk halus. Kamu jangan bikin gosip aneh-aneh yang bisa jelek-jelekin brand ya. Ya maksudnya Ayas kan ini rukonya yang horor, kagak ada kaitannya sama brand ya. Timbang kasih budget aja gitu buat ngundang ustaz, susah banget. Kayak emang nggak mau, alasan aja itu kantor pusatnya. Malah diceramain si Ayas kayak, ya udahlah. Ayas agak kesel tuh di situ tuh. Ya udah sampai besokannya bener nih toko buka soft launching. Orang-orang dari kantor pusat datang dong buat mantau. Dan karena memang sebelum soft launching itu selebaran dikasih kayak ada promo ini gitu kan. Jadi pengunjungnya lumayan banyak tuh. Dan karena bisa dibilang pengunjungnya agak membludak, jadi toilet yang di lantai 2 tuh kan cuma satu toiletnya. Itu nggak cukup ya kalau buat gantian. Yang mana toilet lantai 3 juga diperuntukkan untuk customer kalau ada yang mau ke atas gitu. Nah tapi pas orang kantor pusat tuh lagi ngecek-ngecek gitu kan, lantai 1 oke. Lantai 2 oke, lantai 3 nih, dicek listriknya, mati lagi. Padahal terakhir kan habis kemarin tukang CCTV-nya turun ke bawah, itu tukang listrik udah benerin lagi itu, udah diganti fitting lampunya, mati lagi gengs. Gara-gara itu TAS dimarahin sama orang pusat. Ada namanya Bu Haifa waktu itu, ngomel-ngomel kayak, kok bisa ini lampunya mati, kamu nggak ngecek atau gimana? Ya padahal kan saya kayak, udah Bu, dari kemarin udah dibenerin berkali-kali, mati lagi, saya juga nggak ngerti. Ya si Bu Haifa ngomel-ngomel begitu kan karena tadi ada beberapa customer yang naik ke atas ya buat ke toilet. Tapi lagi ngomel-ngomel begitu, bener nih ada customer naik dan langsung masuk ke toilet, tutup pintu. Jadinya Bu Haifa langsung kayak melanin suaranya gitu kan, takut kedengaran dia marah-marah. Udah nih pas mereka mau turun, ada customer lagi nih naik nih sambil ngomong kayak, saya numpang toilet di atas ya, di bawah soalnya ada orang. Tapi ngomongnya kayak naik sampai buru-buru gitu loh, kayak macam orang kebelet gitu. Saya numpang ya. Karena si Ais di situ sebenarnya mau ngomong tapi belum sempet kayak, iya Bu silakan, tapi di dalam ada orang juga. Tapi si customer itu emang ibu-ibu langsung ngacir dan buka pintu toilet, gitu aja. Lah Bu Haifa sama Ais kan kayak, ya takutnya kan tadi ada orang di dalam pertama kali masuk ya. Bisa-bisa teriak kok, ada orang lain aja main masuk. Cuma ini kok kayak, loh, kok nggak ada suara apa-apa lagi? Harusnya kan heboh ya di dalam ada 2 orang. Sampai mereka heran, ngapain itu orang berdua-berdua di dalam toilet? Karena curiga ya, maksudnya aneh lah. Sampai ada 2 orang gitu kan, yang satu diam aja. Jelas-jelas tadi sebelumnya ada yang masuk soalnya. Akhirnya ditungguin tuh. Si Ayah sambil sosok beresin barang, sama Bu Haifa sekalian jagalah. Lantai 3 itu kan seharusnya memang tidak diperuntukkan untuk orang luar ya, untuk karyawan, karena ada stok-stok barang banyak tuh. Pas sudah selesai, si ibu-ibu yang kedua tadi tuh yang lari ngibrit, itu keluar kayak ya udah biasa aja kayak malu-malu gitu. Mungkin tadi dia malu gitu kayak habis cepirit gitu lari-lari. Nah sama Bu Haifa kayak ditungguin lagi, 1 orang kan masih ada harusnya di dalam ya. Ini nggak keluar-keluar, sampai ngecek ke dalam toilet. Kosong. Ayas langsung bilang kesempatan soalnya tuh. Tuh Bu, lihat sendiri kan tadi ada orang yang masuk tuh sebenarnya, tapi tahu nggak ada orang. Emang aneh ini Bu rukonya. Tapi sama Bu Haifa kan langsung udah nggak usah diomongin. Mereka turun tuh ke bawah berdua. Lagi di lantai 1 ini posisinya. Tahu ada suara pura. Kenceng banget sampai semua orang kayak ngadah gitu, nengok apaan tuh. Ayas langsung naik dong ke lantai 2. Nanya ke salah satu SPG cabutan pada hari itu. Emang SPG kan kayak dikirim dari kantor pusat. Soalnya kan emang rame nih soft opening. Nanya kayak, suara apaan dari itu? Nggak tahu Mbak, dari atas dari lantai 3. Ya Bu Haifa sama si Ayas ngecek lagi tuh ke lantai 3. Pas di atas nih posisinya, kardus-kardus yang ditumpuk-tumpuk. Sebelumnya udah rapi, tahu-tahu udah pada jatuh hal lagi tuh, berantakan, berserakan. Bu Haifa ngiranya ada maling, soalnya kan banyak yang lantai 3 tuh pada ke toilet. Tapi Ayas mah udah tahu, ini mah kejadian bukan pertama kali. Tapi dia kayak, udahlah biarin aja nih, mumpung banyak orang nih, biar Bu Haifa lihat sendiri tuh. Dicek lah nih CCTV. Dan ketangkap itu rekamannya, kardus yang dari awalnya diem, tahu-tahu jatuh, sampai kayak ada yang
kelempar gitu, gengs. Gak ada siapa-siapa beberapa di luar akar. Pleng gitu. Di situ Bu Haifah baru diem. Dan akhirnya pas closingan tutup, dia bilang, yaudah Ayas, besok kamu cari ustadz aja, adain pengajian. Adainnya sebelum toko buka atau abis kamu tutup toko lah ya. Ya tapi kan Ayas mikir ya, kalau misalkan setelah tutup toko lah berarti malam banget. Secara tokonya tutup jam 9, berarti di atas jam 9 begitu. Oh enggak, serem tuh kan. Tukang satpam lagi tuh ketok-ketok tiang listrik tuh. Udah jam 2 sekarang, ya kita juga serem jatuhnya. Makanya si Ayas besokannya aja dia manggil ustadz pagi-pagi sebelum toko buka. Akhirnya bener tuh, Ayas datang nih pagi-pagi, dia ngundang Pak Ustadz sama Pak Iksan juga, disuruh ikutan. Buat ngaji sebentar aja lah 30 menitan, buat didoain ruko nih. Sedangkan Yuyun sama Hesti, itu datang kayak biasa jam setengah 10. Soalnya toko bukanya jam 11 siang. Di situ emang kebetulan lagi nggak ada shift-shiftan ya. Ya jadi kerja aja tuh dari jam 11 sampai jam 9 malam. Tapi di atas jam 7 katanya bayarannya beda, ada ekstra jamnya gitulah. Karena memang dari pusat maksudnya belum nyari pekerja tambahan buat cek ombak dulu lah, ini kan baru mau buka. Tapi ternyata di hari kedua itu keadaannya juga rame, gengs. Karena promonya masih berlangsung nih. Cuma dari kantor pusat udah nggak ngasih SPG tambahan ya. Yang hasil mereka bertiga cukup kewalahan itu. Yuyun jaga tuh di kasir lantai 1, Hesti jaga di lantai 2, dan Ayas ngider lantai 1, lantai 2, lantai 3, mantau semuanya. Memastikan semuanya ini beroperasional dengan benar. Lagi hektik tuh, ada customer nih yang mau beli. Tapi dia mintanya barang yang baru dong mbak, jangan ada di display. Ya udah, Ayas nyuruh si Hesti buat ngambil barang di lantai 3 yang baru yang masih di plastik. Sementara si Ayas tungguin tuh di lantai 2 sama si customer. Ditungguin udah lama nih, Hesti kok nggak turun-turun, lama banget. Si customer juga, mana mbak, ada nggak sini yang baru? Iya bu, sebentar bu. Naiklah si Ayas ke lantai 3. Dilihat di situ Hesti lagi diem aja kayak bengong, kayak orang sawan gitu, gengs. Ditepok lo kayak, ngapain bengong lo? Dan pas ditepok gitu, si Hesti kayak kaget, terus nangis dia. Ya Ayas bingung nih, kenapa orang tua nangis? Hesti masa, ke bawah teh. Ya udah ke bawah, tapi jangan sambil nangis gini kan pelanggan takutnya bingung ya. Akhirnya si Hesti nutup mukanya pakai jilbab, terus dia lari tuh ke bawah tuh. Ayas saya masih bingung, tapi kayak udah curiga sih. Mikir kayak, wah ini anak tadi ngeliat apaan? Buru-buru dia ngambil stok tuh. Baju yang diminta sama customer tadi tuh yang masih baru. Nah abis ngambil, mau turun nggak sengaja matanya tuh ngeliat ke arah toilet tuh di lantai 3. Nah di situ di dalam ada cewek berdiri ngeliatin si Ayas. Sampai si Ayas kayak tatap-tatapan, astagfirullahaladzim. Karena dia tahu itu bukan orang, serem banget. Langsung dia ke bawah sampai gemeteran, ngasih bajunya tuh sampai gemeteran tuh tangannya. Customer kan juga kayak bingung nih kenapa nih orang. Tapi Ayas mikir kayak tadi pagi tuh baru didoain loh ini tempat sama Ustadz, kok nggak mempan. Nah epicnya bersih Ayas kayak kaget dan trauma banget. Pas malamnya nih, malam itu juga udah closingan, udah selesai tutup toko. Nah biasa kalau habis tutup katanya tuh mereka pembukuan. Nyocokin lah list stok barang di lantai 3 bener nggak, ada yang hilang nggak atau gimana. Nah sebenarnya sih itu tugasnya si Ayas ya sebagai stock manager. Kalau Yuyun sama si Hesti mah tugasnya beberes aja ngerapin display yang pada diacak-acakin tadi itu sama pelanggan tuh. Tapi karena si Ayas ini masih trauma dengan penampakan yang tadi di lantai 3, dia takut ke lantai 3 lagi. Jadinya masa bodoh lah minta si Hesti sama Yuyun aja buat ngelis tuh stok-stoknya. Nyocokin gitu kan sama catatannya. Alasannya si Ayas mau rapin display. Soalnya ada beberapa manekin yang harus diganti di stylingin lah. Karena kalau masalah style, itu kan harus dari si Ayas ya, yang tahu SOP seleranya si brand tuh gimana. Ya udah akhirnya Yuyun sama Hesti ke lantai 3 nih. Dan Ayas lagi gantiin beberapa display baju di manekin. Posisinya di lantai 2 tuh di bawahnya doang. Di situ ada 3 manekin. Digantiin semua tuh bajunya, dicopotin gitu kan. Diganti sama yang baru nih, manekin 1, manekin 2, dan pas mau ngambil baju ke manekin 3, tangannya nggak sengaja nyenggol kepala manekinnya sampai kayak jatuh, brak gitu loh. Kepalanya copot, gelundung kan, duduk gitu. Ya udah sama Ayas langsung kayak diambil kan, tapi pas lagi dipegang, kok teksturnya kayak nggak keras gitu, kayak agak lembek. Dibaliklah itu kepalanya, dan pas dilihat kepala orang, langsung dilempar sama Ayas, teriak kenceng banget. Malam itu langsung si Ayas sama 2 SPG lainnya buru-buru pulang, padahal belum kelar tuh kerjaannya tuh. Besokannya Ayas lapor lagi nih ke pusat nih. Tapi kali itu dia dibilang kayak, aduh kamu ngada-ngada banget sih sekarang. Ya akhirnya orang pusat datang lagi tuh ke situ buat ngecek, tapi bukan Bu Hanifah ya, ada orang lain. Dan pas ngeliat CCTV bareng nih, di situ ya kelihatan si Ayas jatuhin kepala manekin tadi kan gelundung, terus dia ambil, terus dia teriak, dia lempar. Tapi kelihatannya di CCTV itu kepala manekin biasa. Makanya si Ayas dibilang bohong. Tapi kan dia berani sumpah semalam beber ngelihat itu kepala orang, teksturnya juga beneran, makanya dia sampai banting itu. Cuma dia tetap aja, intinya orang pusat nih nggak percaya. Dan si Bu Hanifah itu juga nggak speak up, nggak bantuin si Ayas apa-apa, kayak nggak ngomong, iya itu sebenarnya angker, itu enggak.
Diem aja udah. Padahal dia sendiri kan ngeliat ya hal-hal janggal waktu soft opening tempo hari. Ya udah mau nggak mau, Teh Ayas, Yuyun sama Hesti itu kerja tiap hari dengan perasaan takut, dengan was-was terus lah. Kayak, duh, hari ini bakal ada apa lagi ya? Karena emang tiap hari selalu ada aja. Ya tiba-tiba pintu kamar mandi ketutup sendiri kenceng. Atau ada baju-baju yang jatuh gitu dari etalase. Suara-suara orang-orang gitu di lantai 3 pada nggak ada siapa-siapa. Ya pokoknya kerja nggak pernah tenang, kayak waspada terus. Di satu sisi katanya sih jujur, Teh Ayas juga butuh kerjaan. Gak gampang misalkan dia mau resign gitu aja terus nyari kerjaan baru dikata gampang. Apalagi dia sistemnya juga kontrak. Jadi kalau dia keluar bisa kena penalti, gengs. Nah akhirnya ini lumayan kita singkat ya ceritanya ya. Karena rentetan gangguan itu banyak banget. Hampir tiap hari, gimana sih soalnya? Cuma gongnya memang kepala yang tadi tuh. Sampai akhirnya si Teh Ayas ini itu ngobrol-ngobrol sama orang yang kerja di sebelah tuh di klinik dan salon. Biasanya sih mereka ngobrol tapi cuma kayak tegur sapa doang lah. Gak pernah yang terlalu intens ngomongin ini itu gitu. Nah ternyata kata mereka nih maksudnya yang kerja di klinik sebelah itu juga awalnya rukonya sama, mereka digangguin terus. Tapi akhirnya memang adem ayem, soalnya tiap hari mereka itu selalu ngasih kopi sama rokok. Jadi semua itu sih bermula dari pemilik kliniknya ya, yang tahu-tahu nyuruh memang para pekerjanya untuk siapa ini datang shift pagi, itu harus ngasih sama ganti segelas kopi pahit dan satu slot kotak rokok ke lantai 2, gengs. Jadi kalau di sebelah tuh yang angker malah lantai 2. Dan kata mereka itu kopi beneran habis, padahal nggak ada minum. Ya jadi percaya nggak percaya gitulah. Pokoknya selama mikirnya mereka nggak diganggu, ya mereka lakuin aja. Oh gitu ya, TS kan dengerin, tapi dia mikir, musyrik gak sih sebenarnya? Ya mungkin masalahnya kalau pemilik yang klinik sebelah tipenya bukan agamis-agamisan ya. Ya tadi tuh selama tentrem ayam dapetin cuan ya udah dilakuin sama dia. Sedangkan kalau tokonya Ayas, itu kan fashion muslimah judulnya ya. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol begitu kan si Yuyun sama Hesti ikut ya ada tuh. Mereka emang lagi duluan mau pulang gitu dari tutup toko. Nah si Hesti bilang, udah teh coba dulu aja lah. Masalahnya kan yang diganggu tiap hari kita. Kantor pusat mana mau tahu. Yaudah, akhirnya bener tuh. Nekat mereka nyobain cara itu. Ninggalin kopi sama satu slot rokok kretek lagi. Berat ya rokoknya kayak kuli. Dan beneran, seharian itu adem ayem gak ada apa-apaan. Padahal kan mereka kayak udah waspada nih tiap hari ada gangguan. Dan malamnya pas mau tutup toko, dilihat kopinya beneran habis, geng. Wah, itu merinding, tapi ternyata mujur. Akhirnya udah kurang lebih selama 1 tahun, mereka melakukan hal tersebut terus tuh. Dan bener-bener adem ayam tentrem udah. Sampai toko mereka penjualannya juga bagus. Teh Ayas aja sampai dapat reward perkara kinerja penjualannya tuh. Dari cabang-cabang di satu Bandung nih, bukan Cimahi doang ya. Cabang tokonya Teh Ayas yang paling laris. Tapi entah kenapa ada semacam pergejolakan batin gitu dari hatinya Teh Ayas nih. Dia mikir, yang saya lakukan ini benar nggak sih? Karena dia merasa, kok saya kayak ngasih sajian-sajian ke makhluk gaib. Dia takut hasil kerjanya itu ada kaitannya nanti uangnya jadi kayak uang nggak berkah lah. Sampai akhirnya udah mau 2 tahun berjalan, Yuyun ini resign. Bukan apa-apa, cuman dia dapat kerjaan aja yang lebih gajinya bagus lah. Dan diganti ini sama orang baru namanya Umairah. Nah si Umairah ini orangnya katanya lurus banget, agamanya kenceng. Ya maksudnya karena dia nih tiap kali ada azan, langsung izin sholat walaupun saat itu ada pelanggan, gengs. Ya jujur kata si Teh Ayas ya, ini tuh cukup membingungkan. Karena bener-bener lagi ada pelanggan nih, ditinggal sama dia. Karena segitu taat ya, ada azan langsung sholat. Ya bagus sih, cuman kalau untuk kerjaan kan pasti juga ada pro dan kontraknya gitu lah. Cuma memang si Umairah ini, itu orangnya jujur dan rajin banget katanya. Ya saking rajinnya tadi tuh, kalau dengan azan langsung sholat, langsung dilaksanakan nggak pakai ditunda-tunda. Nah dia dari awal juga, itu udah tahu waktu dibilangin si Teh Ayas buat gantiin kopi sama kasih 1 slot rokok ke lantai 3. Tapi Umairah emang nggak mau. Dia bilang nih, saya janji teh kerjaan saya bagus. Saya ini rajin, tapi kalau untuk urusan kayak gitu saya nggak bisa, saya nolak. Ya mungkin nyari orang juga susah ya. Soalnya pernah sebelum ada Umairah nih, yang gantiin Yuyun, itu nggak cocok-cocok terus sama si Teh Ayas. Kerjanya kayak males-malesan, ada yang lemot juga. Pokoknya banyak drama deh, ada yang minta gaji dulu di depan lah, bikin pusing yang ada. Nah si Teh Ayas ngeliat si Umairah, ini cocok nih sebenarnya nih. Kerjanya bagus. Ya udah deh, masalah urusan ganti kopi sama ganti rokok dia aja sama si Hesti. Tapi lama-kelamaan Teh Ayas ini kayak semacam malu sama Umairah. Curhat lah dia kayak, Mai, menurut kamu aku harus apa ya? Dosa nggak sih aku melakukan hal itu kayak ngasih sembahan ke makhluk gaib? Takutnya aku jadi musyrik. Ya Umairah ceramah deh tuh menurut pengetahuannya. Yang intinya bilang, ya itu bisa dikatakan musyrik sih Teh. Sebaiknya sih jangan dilakukan. Kita berserah aja sama Tuhan. Kalau makhluk itu ganggu ya udah kita pasrah aja. Jangan gentar kita pokoknya Teh. Jangan mau diperbudak sama makhluk halus. Setelah perdebatan batin yang cukup alot, ini prosesnya nggak singkat ya. Butuh beberapa bulan. Sampai akhirnya Ayas itu bilang ke Hesti untuk stop deh, kita ngasih kopi sama rokok ke lantai 3. Ya udah, Hesti mah nurut-nurut aja ya. Dia bawahannya. Tapi semenjak itu, teror datang lagi, lebih kayak ngamuk terornya, gengs. Gongnya pokoknya hampir aja itu ruko kebakaran. Karena
konsleting listrik di lantai 3. Ya untungnya cepet ditangani ya, jadi nggak kejadian tuh. Nah alhamdulillahnya di sisi lain, abis 1 tahun kemarin tuh, Teh Ayas nih abis kontrak. Dan dia udah diangkat jadi pegawai tetap, karena kan tadi udah dapet reward juga ya, atas kinerjanya bagus. Nah makanya pas kejadian terakhir tadi tuh hampir kebakaran, Teh Ayas milih resign aja. Karena memang ada lowongan dari brand hijab kompetitor gitulah. Dan diterima, jadi ya udah. Chaps. Di situ dia juga masukin si Hesti. Karena di toko barunya itu kebetulan memang butuh 1 SPG. Cuma bisa masukin 1 aja memang. Jadinya Hesti nih yang ditarik. Karena kan Teh Ayas juga udah cocok banget sama Hesti. Udah CS-an mereka dari lama. Nggak lama nih waktu Ayas kerja di tempat baru tuh. Dia ditelepon sama Umairah. Tebak si Umairah nelfon kenapa? Dia nanyain merek kopi sama merek rokok yang biasanya dikasih ke lantai 3, gengs. Katanya si Umairah dia disuruh sama store manager baru yang ada di sana. Ya sama Ayas tetap dikasih tahu mereknya ini. Dia mikirnya kayak, oh mungkin si Umairah sama yang manajer baru tuh diganggu kali di sana ya. Terus si Umairah cerita kali, dulu nih si TAS ngasih kopi sama rokok biar nggak diganggu. Ya maksud TAS kayak, lucu aja sih Umairah tahu-tahu nyerah begitu, katanya kita harus tegar. Ya cuman nggak tahu ya kalau itu ternyata memang suruhannya si kepala manajer yang baru. Sampai sekarang sih tokonya katanya masih ada. Dan Teh Ayas masih kerja juga di toko yang kompetitor baru brandnya ini. Makanya nggak bisa banget nih ngomongin brandnya apa, karena takutnya nanti dikirain jelek-jelekin atau gimana gitu. Dan sebenarnya ini bukan masalah brandnya juga sih, tapi emang dasar rukonya aja. Yang nggak tahu itu dulu tempat apaan kali ya. Karena ternyata kan ruko sebelah juga sama tuh, angker juga. Yang salon tuh sampai tahu cara nenanginnya gimana, dikasih kopi sama rokok. Dan kalau ruko yang sebelahnya itu kan kosong ya. Cuman nggak tahu sih sekarang mungkin ruko kosongnya udah jadi ruko mixu kali. So itu tadi guys cerita dari Teh Ayas tentang pengalamannya survive kerja di ruko angker, yang padahal dia juga jualannya pakaian muslim ya. Ya jualannya jatuhnya pakaian yang jatuhnya fashion kali ya. Ya mungkin kalau jualannya apa Al-Quran, kaligrafi ayat kursi gitu, lain cerita kali ya. Bakalan nggak berani itu penunggunya. Tapi nggak tahu juga sih. Kan ada adegan tuh sempat didoain sama Ustadz. Cuman nggak mempan juga. Diamnya malah setelah dikasih kopi sama rokok. Gua rasa setannya zaman dulu preman situ kali ya. Disogoknya pakai begituan habisnya. Ya yang jelas Teh Ayas nih bilang nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud menjelek-jelekan ya untuk nama brand apapun. Dia cuma waktu itu sempat udah stres aja lah. Dan ketakutan tiap hari kerja nggak pernah tenang. Tapi di satu sisi dia juga butuh uang. Jadi pas ada tawaran lain nih dan bisa ada kesempatan buat pindah, ya udah langsung gasken. Ya make sense aja sih alasannya. Siapa yang kagak butuh duit habisnya? Mana cari kerja kan susah. Nah kalau kalian gimana? Misalkan kerja nih tapi tempat kerjanya angker. Kalian bakalan resign tapi kemungkinannya akan nganggur? Apa? Hajar baik lah walaupun diganggu tiap hari stres begitu. Coba komen di bawah ya. Thank you semuanya udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe belum kalau udah. Terima kasih banyak. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita langsung aja kirim ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.